Selamat siang Pak Oni. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Pak Oni? Puji Tuhan kabar saya baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga, cuma ya lagi kurang fit sedikit Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong nih Pak Oni, sebelum kita melakukan coaching hari ini ya, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan dulu penilaian Iya. yang nantinya akan kita gunakan pada saat proses coaching. Ada beberapa hal yang saya harapkan pada saat proses coaching. Iya. Yang pertama itu Pak Oni sebagai coach sudah memiliki prinsip seorang coaching. Iya. Yang mana yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Dan hal yang kedua yaitu Pak Oni sudah memiliki kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dan teknik rasa. Oh ya Pak Oni, sebelum melaksanakan proses coaching ada beberapa pertanyaan dari saya. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan Pak Oni? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kira-kira kompetensi apa yang mana yang ingin Pak Oni kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam keterampilan coaching ini, ya, kegiatan coaching ini, pertama kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya Pak. Pertanyaan kedua saya, dari 2 atau 3 kompetensi tadi, bagian kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Pak Oni kembangkan? Oh ya, yang spesifik yaitu mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi ada 2 Pak Oni ya? Iya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coach. Iya. Pertanyaan terakhir saya Pak Oni, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin dituju pada proses coaching nanti? Indikator yang saya mau capai yaitu bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya sehingga terjadi perubahan dalam dirinya sendiri. Itu Bu. Oke Pak Oni, jadi Pak Oni inginkan dari seorang coach itu ada perubahan dari dalam dirinya ya, Yeah. ada persoalan yang dialami coach ya. Yeah. Oke Pak Oni, baik, terima kasih Pak Oni. Saya rasa ini saja dulu ya Pak Oni ya. Yeah. Sebelum kita melaksanakan coaching, persiapkan diri dengan baik sehingga sebagai seorang coach Pak Oni bisa mengarahkan yang lebih baik kepada coach. Terima kasih Pak Oni. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Oni. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, kabar saya baik Pak. Bagaimana Pak sendiri kabarnya gimana? Puji Tuhan, kabar saya baik. Dengar-dengar ada yang mau disampaikan. Apa betul Bu? Iya benar Pak. Ada hal yang sedikit mengganjal di hati saya begitu Pak. Jadi di sekolah saya ini Pak sepertinya tidak ada perubahan begitu dari dulu sampai sekarang. Jadi guru-guru di sekolah saya itu Pak mengajarnya lebih menggunakan metode konvensional saja. Jadi saat penyampaian materi guru-guru saya itu lebih ceramah sejak itu ketika menyampaikan materi. Padahal sebenarnya sekarang kan teknologi sudah semakin canggih Pak. Jadi ya harapan saya sebenarnya guru-guru bisa menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Jadi permasalahannya tentang metode pembelajaran. Iya. Di sekolah masih konvensional ceramah, padahal berharap kita sudah zaman maju ini teknologi bisa digunakan lah. Benar. Tapi ini waktu kita kan paling sekitar 15 sampai 20 menit percakapan kita. Dari percakapan nanti di akhirnya apa yang Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya menginginkan supaya sekolah saya itu mengalami perubahan Pak. Jadi guru-guru itu lebih mampu untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi akhirnya kita berharap ada perubahan ya, istimewa dalam pembelajaran. Nah, dalam keadaan sekarang ini perubahan yang seperti apa
atau itu gambarkanlah kondisinya sekarang di sekolah itu seperti apa keadaannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke baik Pak, jadi di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya ini Pak, guru-gurunya lebih sekedar memberikan catatan, memberikan tugas kepada peserta didik Pak. Jadi anak-anak ini kurang termotivasi untuk belajar. Jadi harapan saya sebenarnya anak-anak ini bisa belajar lebih senang gitu, lebih kondusif gitu ketika gurunya menggunakan beragam metode, model pembelajaran, ditambah lagi dengan penggunaan media pembelajaran Pak. Jadi berharap ada variasi ya dalam kegiatan pembelajaran. Ngomong-ngomong, kalau misalnya kita ngomong level ya sekarang ini dengan kondisi seperti itu, kira-kira di level mana kondisi pembelajaran di sekolahnya? Kalau levelnya misalnya dari 1 sampai 10 gitu ya Pak, ya kira-kira kami itu masih berada di level 5 Pak. Jadi keadaannya karena belum padam masih pada level 5, dan kira-kira setelah kita ngomong seperti ini, idealnya atau kepinginnya mau sampai levelnya berapa ya? Ya, kalau idealnya sih Pak pasti sampai level 10. Tetapi dengan kondisi kami di sekolah, ya kira-kira untuk sementara di level 7 dulu gitu Pak. Jadi perubahannya pelan-pelan dulu gitu. Ya, jadi intinya kan dari 5 ke 7 itu ada perubahan. Nah, sekarang apakah Ibu Diana sendiri punya gambaran untuk mencapai ke level 7, perubahan apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk sementara ini sih Pak saya belum melakukan apa-apa begitu Pak. Jadi tetapi saya mencoba untuk memikirkan strategi yang saya tempuh gitu Pak. Jadi kemungkinan ya hal yang saya bisa lakukan itu Pak dengan kegiatan mentoring, mungkin saya bisa memberikan bimbingan kepada rekan guru mungkin gitu, atau lebih dekatnya dengan pendampingan individu gitu Pak. Jadi dari hal yang mencapai perubahan tadi, Diana membuat pendampingan ya, mentoring gitu. Nah, kira-kira modelnya seperti apa pendampingan tersebut? Jadi rencananya saya Pak, ketika melakukan pendampingan, saya face to face dengan setiap guru gitu Pak. Ketika melakukan pendampingan, jadi ada diskusi terkait penyusunan perangkat pembelajaran, mungkin dengan penggunaan media pembelajaran mungkin di sekolah seperti itu Pak. Jadi melakukan mentoring dan tatap muka dengan teman guru, bicara tentang media pembelajaran seperti itu. Nah, kira-kira untuk melakukan mentoring, pendampingan, dari ketiganya, dari hal-hal itu tadi, menurut Ibu mana yang lebih nyaman atau mungkin lebih cepat terrealisasi? Ya, dari beberapa hal tadi yang saya pikirkan Pak, misalnya bisa juga dengan mentoring, pendampingan individu, bisa juga dengan mengadakan workshop gitu ya Pak. Tetapi ketika saya pikir-pikir juga Pak, harusnya lebih cepatnya itu ketika saya melakukan kegiatan mentoring. Nah, karena kalau kegiatan workshop itu masih butuh perencanaan yang lama, masih butuh anggaran gitu Pak. Jadi yang lebih sederhana, yang lebih gampang saya lakukan itu kegiatan mentoring. Jadi untuk mencapai tadi perubahan tadi, hal yang paling dekat paling kita terrealisasi adalah mentoring. Nah, selanjutnya untuk mentoring, kira-kira siapa yang akan dilibatkan atau menyupport untuk hal yang dilakukan? Ya, kalau di sekolah saya ini Pak, kan tidak semua guru juga menggunakan metode ceramah gitu. Ada sebagian guru yang sudah mampu untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi rencananya saya Pak, saya coba untuk berkolaborasi dengan teman yang sudah memiliki keahlian dalam hal ini. Saya berkolaborasi untuk bagaimana melakukan pendampingan terhadap teman-teman yang masih kurang atau belum menerapkan metode yang bervariasi. Jadi ingin mewujudkan kegiatan mentoring tadi, intinya
aksi. Ngomong-ngomong, menurut Ibu kira-kira kapan mau direncanakan atau mau dilakukan? Rencananya saya Pak, kegiatan ini saya mau lakukan itu minggu depan Pak. Baik Bu, dari ngomong tadi gambaran awalnya Ibu sudah ceritakan kondisi sekolah Ibu sampai pada tahap ingin melakukan tindakan yaitu pada minggu depan. Nah, dari percakapan kita ini, beberapa menit ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita Pak, ada beberapa hal yang saya sudah dapatkan. Jadi lewat percakapan ini membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah saya tadi, di mana guru-guru itu lebih mengutamakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Jadi lewat percakapan saya dengan Pak tadi memberikan saya solusi di mana saya bisa untuk melakukan kegiatan mentoring terhadap teman-teman saya ya Pak. Jadi saya bisa melakukan pendampingan, saya membantu mereka untuk membuat perangkat pembelajaran dengan variasi metode dan media pembelajaran. Jadi tadi Ibu buat perubahan, yaitu ada pembelajaran yang lebih variatif di sekolah, dan karena itu sudah direncanakan dan dalam waktu dekat mau dilakukan. Harapan saya tunggu kabar selanjutnya dari perubahan dari apa yang sudah dilakukan. Semoga saya dapat kabar yang lebih baik tentang apa yang sudah dilakukan. Dan ngomong-ngomong, kita sudah di ujung sesi dari percakapan kita. Apa yang menjadi pembicaraan kita benar-benar sekarang. Baik Pak, terima kasih Pak Uni sudah bersama-sama dengan saya untuk mendiskusikan permasalahan saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya berharap saya juga bisa menjalankan ini dan membuat perubahan di sekolah saya Pak. Sama-sama punyanya sudah membuat percakapan ini, kita bisa saling mendukung, dan saya harap nanti kita bisa kontak lagi jika saya dapat informasi bagaimana perkembangan yang sudah ada. Oke baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak, sampai jumpa lagi. Selamat siang Pak Oni. Selamat siang Bu. Ya Pak Oni, setelah tadi melakukan coaching, Ya. coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan saya melihat ada beberapa hal ya Pak Oni ya. Sebelum depan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Oni. Ya. Yang pertama itu apa hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak pada saat proses coaching tadi dan ketercapaian saat coaching tadi? Kegiatan coaching tadi berjalan lancar dan beberapa ketercapaiannya karena saya menggunakan pintar, yaitu tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada bagian tanggung jawab. Nah, hal itu ternyata merangsang bagaimana coaching bisa menemukan solusi sehingga ada komitmen untuk melakukan itu. Seperti itu. Ya Pak Oni. Dari catatan saya juga tadi pada saat proses coaching, Pak Oni sudah melakukan kompetensi itu dengan baik. Itu bagaimana Pak Oni mendengarkan dengan baik, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan menerapkan alur cerita. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan saya yang kedua Pak Oni, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan berkaitan dengan keterampilan coaching saya, yaitu saya mau sering praktek ya, coaching dengan rekan guru maupun dengan peserta didik di sekolah. Pak Oni, semoga kedepannya harapan saya Pak Oni bisa melakukan coaching dan lebih baik lagi ya Pak Oni ya, dan menemukan mengarahkan sukses, menemukan solusi sendiri. Jadi Pak Oni, terima kasih. Sekian kegiatan kita hari ini ya Pak Oni ya. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat
siang, Diana. Selamat siang, Tony. Gimana kabarnya nih ya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, Pak Uni. Kalau Pak Uni sendiri kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, kabar saya juga baik. Sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan coaching itu sendiri. Kita diskusikan bagaimana rubrik penilaiannya, kemudian apakah dan mengamati bagaimana coach dengan coaching nanti ketika percakapan tadi nanti apakah sudah sesuai dengan update video. Kemudian selanjutnya yang kemudian adalah prinsip coaching sendiri, gerakannya, kreatifnya, dan bagaimana mengembangkan potensi. Pertanyaan saya mau ajukan adalah kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching tadi? Dalam proses coaching, Pak, saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin tingkatkan secara spesifik dalam kegiatan ini? Ya, kompetensi yang lebih khusus saya ingin kembangkan, Pak, itu yang pertama bagaimana saya mendengarkan aktif dari coaching tersebut, dan yang kedua bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Selanjutnya pertanyaan ketiga, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu tentang proses coaching ini? Ya, jadi dalam proses coaching sebentar, Pak, jadi saya memiliki tujuan agar coach saya ini bisa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada alami. Baik Bu, demikian presentasi kita, dan selanjutnya Ibu akan memberikan tentang coaching bersama. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Selamat siang, Ibu Agnes. Selamat siang, Ibu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Bisa baik. Ya, kurang baik juga sih. Ada hal yang mengganjal. Bagaimana kabarnya, Bu Diana? Ya, puji Tuhan, kabar baik. Ya, kira-kira apa yang mengganjal sih yang Ibu mau ceritakan? Ini Bu Diana, di sekolah saya ada beberapa rekan guru saya ini. Dalam proses pembelajarannya mereka masih menggunakan strategi atau model konvensional, yang mana mereka hanya mengajar dengan teknik ceramah seperti itu. Dan saya rasa hal itu kurang bagus ya, karena jadi sekarang ini sudah banyak sekali ada peningkatan di bidang IT. Tentunya sebagai guru harus kreatif ya. Oke, Ibu, berarti permasalahannya Ibu ini pembelajaran di sekolah kurang menyenangkan begitu ya, Ibu? Iya, betul sekali. Ya, kira-kira dari hasil coaching kita kali ini apa yang Ibu mau dapatkan? Yang ingin saya itu perubahan di sekolah saya, mana guru-guru itu bisa menggunakan berbagai metode yang bervariasi, menggunakan gizi yang bervariasi, dan menggunakan strategi yang bervariasi. Baik, Bu. Jadi harapannya Ibu ini, Ibu ingin supaya sekolah Ibu dapat terjadi perubahan begitu ya, Ibu? Iya, betul. Oke. Nah, kira-kira untuk menciptakan perubahan apa yang Ibu mau lakukan? Hal pertama ya yang ingin saya lakukan yaitu saya melakukan pendekatan dengan guru saya dengan pendampingan individu ya terhadap rekan guru. Kemudian setelah melaksanakan itu saya mungkin bisa melakukan kegiatan kombel dalam sekolah, yang mana dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pengajaran. Ibu, berarti Ibu rencananya Ibu nanti Ibu mau membahasnya ini dalam kombel gitu ya, Ibu? Ya, betul sekali. Berarti apa? Ibu nanti Ibu mau menerapkan ini, berarti Ibu mau mengharapkan yang ideal gitu ya, Ibu, supaya guru-gurunya Ibu itu lebih kreatif dalam rancangan pembelajaran gitu.
Nah, kira-kira posisinya ibu sekarang, kalau kita hitung skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira ibu berada di level yang mana? Di level 5 ya, saya rasa di level 5 karena masih banyak hal yang perlu dilihat. Ya, oke, baik ibu. Jadi sekarang ibu masih berada di level 5 gitu ya ibu. Jadi kira-kira harapan ibu itu mau membuat perubahan itu kira-kira mau sampai di level berapa? Idealnya di level berapa? Ya tidak tinggi-tinggi juga ya Bu, jadinya di level 7 saya rasa. Karena kalau levelnya, kalau di posisi 9 atau 10 agak sulit saya lakukan. Ya di level 7. Oke, baik ibu. Jadi perubahannya ini pelan-pelan dulu ya ibu. Iya. Mungkin sedikit demi sedikit dulu. Nah, untuk menciptakan perubahan ini kira-kira hal apa yang ibu bisa lakukan? Seperti tadi saya katakan, yang pertama saya melakukan pendampingan ya terhadap guru, dan yang kedua terhadap pembel bermanfaatan teknologi IT dan bagaimana membuat media yang kreatif. Kemudian terutama halnya juga yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Itu mungkin saya lakukan, yaitu nanti pada saat kegiatan workshop. Jadi ada kami workshop di sekolah dengan tema pembelajaran yang efektif dan kreatif dan menyenangkan. Jadi nanti rencananya ibu ini mau melakukan pendampingan individu lewat komber gitu ya ibu. Terus juga ibu mau lakukan ini juga mau melakukan workshop gitu pelatihan. Nah, kira-kira dari beberapa pilihan ini ibu kira-kira mana yang efektif atau lebih mudah ibu terapkan? Lebih mudah saya rasa kombel ya, dengan kombel ya, kegiatan kombel sama dengan guru kami bisa bersama-sama mencari solusi untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan. Oke, baik ibu. Jadi lebih pasnya nanti di kegiatan kombel gitu ya ibu. Jadi tidak terlalu membutuhkan biaya besar. Jadi lebih sederhananya ibu lakukan ini di dalam kegiatan kombel. Nah, kira-kira kapan ibu mulai terapkan? Secepatnya minggu ini ya, kalau bisa minggu ini kami melakukan tugas dalam sekolah, kami berkolaborasi untuk bagaimana kami merancang pembelajaran yang menyenangkan ya. Oke, baik ibu. Jadi tidak terasa ibu dalam percakapan kita ini kita sudah memasuki sesi akhir ya bu. Kira-kira dari coaching kita kali ini apa yang ibu bisa dapatkan? Saya rasa saya memiliki gambaran ya bagaimana saya membuat sebuah perubahan dalam sekolah, yaitu dengan tadinya kami merancang kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan kombel di sekolah. Ya, baik ibu. Jadi ibu sudah bisa mendapatkan gambaran dalam permasalahannya ini. Jadi ibu sudah tidak terasa ibu sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Jadi saya kira ketika nanti saya berharap gitu ya ibu sudah minggu depan ibu sudah mulai terapkan kiat-kiat yang ibu sudah pikirkan tadi. Jadi ketika ibu sudah mulai terapkan, nanti kalau ada hal-hal yang masih mengganjal, saya menunggu kabar dari ibu. Iya, terima kasih Bu Diana sudah bersedia mendengarkan mimpi besar saya dan sudah membantu saya mencari solusi atas masalah saya. Ya. Baik, sama-sama ibu. Jadi saya tunggu kabar dari ibu lagi nanti. Sampai jumpa di pertemuan berikut ya bu. Ya, selamat sore ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Tony. Tadi Bu Diana sudah melakukan coaching ya. Iya sudah Pak. Jadi dari kegiatan tadi sebelum penutupan saya menanyakan beberapa hal
pasca observasi. Pertama, apa itu sudah lakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik-baik, jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan rutin Pak. Ya. Jadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab tadi dalam proses coaching. Jadi saya sudah menuntun coaching untuk menemukan solusi dari masalah. Oke, Bu. Menurut saya sebagai proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Dan proses awalnya sudah sesuai dengan awal kita, sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian bisa menemukan solusi. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching itu? Ya, baik Pak, jadi kompetensi yang masih perlu saya kembangkan Pak, itu saya akan melakukan praktik coaching secara terus-menerus dengan rekan guru ataupun dengan peserta didik Pak, supaya nanti saya lebih mahir lagi tentang coaching. Baik Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Agnes. Selamat siang, Diana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Juga baik. Oke Bu, jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini Bu, sebagai langkah awal, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, dan saya akan kita akan mendiskusikan juga tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi saya dalam proses coaching sebentar, saya melakukan pengamatan Ibu terhadap coach. Jadi bagaimana coach itu memberikan pertanyaan yang berbobot, bagaimana mendengarkan secara aktif, bagaimana dia kehadirannya secara penuh gitu. Dan juga saya mengamati nanti bagaimana respon atau tanggapan dari coach ini ketika kita melakukan coaching sebentar. Terus yang berikut dari Ibu, saya akan memberikan pertanyaan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang bisa dikembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot dan dengan rasa. Pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan secara spesifik lagi dari observasi sebentar? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan dengan rasa. Baik Ibu. Terus pertanyaan yang terakhir Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu bagaimana coaching menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan. Oke, baik Ibu. Jadi demikian dulu untuk observasi kita kali ini Bu. Tadi silakan Ibu melanjutkan proses coaching dengan Pak Un. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat sore Poni. Selamat sore Bu. Apa kabarnya Poni? Bilang jadi gimana? Juga baik. Poni, dengar-dengar ada yang mau disampaikan. Benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tentang permasalahan ya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, masih banyak rekan guru yang menggunakan ceramah, menggunakan
karena kan zaman sudah berkembang jauh lebih maju, tapi memanfaatkan akhirnya pelajaran masih sehingga anak sudah suasana Oh iya, berarti masalah background ini dekat guru yang di sekolahnya yang masih dalam pelajaran profesional ya. Di sekolah itu pelajarannya masih bervariatif ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa saja yang ingin dibahas? Dari percakapan ini saya berharap terjadi perubahan di sekolah ya, semakin dari satu guru akan lebih banyak pengajaran berbasis teknologi bervariasi sehingga pelajaran lebih Poni tentunya mengharapkan ada perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang paling diinginkan? Perubahan saya harapkan gambaran itu sebagai satu guru ketika menyampaikan menggunakan berbagai media, misalnya menggunakan speaker, poster, berbagai media yang menarik siswa. Artinya bukan hanya sekedar pembelajaran pembelajaran yang menggunakan media. Ini saya harapkan di sekolah saya. Poni mengharapkan guru-gurunya menggunakan beragam metode dan media ya di pembelajaran. Kira-kira nih idealnya yang punya kalau diberikan level 1 sampai 10, kira-kira Poni berada di berapa? Dari pengamatan saya kurang lebih masih di level 5 karena masih sebagian besar belum nyaman dengan penceramah. Sekarang Poni di level 5 ya. Nah, sekarang Poni mau tingkatkan ke level berapa kira-kira? Sebelum masuk ke pelajaran. Harapan saya tidak juga sudah 10 kan panjang. Jadi perubahan pelan-pelan. Setidaknya dari 5 dia bisa ke level 7. yang baru dari level 5 ke yang 7 ya. Kira-kira apa yang lebih Sebenarnya masih banyak yang membingungkan saya juga, tapi sempat ada di pikiran saya bisa melakukan mendengarkan guru, kemudian ada melalui latihan atau workshop, kemudian hal yang ada di benak pikiran saya. Mungkin bisa ada lagi yang lain. Selain itu mungkin kegiatan internet, saya sampaikan ke sekolah, buat workshop gitu ya, sehingga semua teman guru bisa mendapatkan hal-hal baru berkaitan dengan media pembelajaran. Ada yang melakukan mentoring, pendampingan, kegiatan kompal dan menyampaikan kepada atasan yang pokoknya dari ketiga itu menurut Poni mana yang menurut Bima atau cepat realisasi? Sepertinya akan melakukan mentoring Bu, karena kalau kegiatan workshop, latihan membutuhkan waktu persiapan yang banyak, sumbernya, biayanya dan lain sebagainya. Mungkin saat ini lebih dekat, lebih mudah dengan kegiatan mentoring. Benar, kegiatan mentoring itu tidak membutuhkan banyak biaya ya punya, tapi membutuhkan dukungan ke support. Kira-kira dukungan ke support dari siapa saja? Saya akan minta bantuan dari rekan guru dan sejawat di sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran dengan bervariasi. Pengalaman mereka mungkin bisa Kira-kira nih kalau ini untuk mewujudkan kegiatan tadi itu, kapan Pak merencanakan melakukannya? untuk kegiatan itu harapan saya melakukan 2 minggu depan bisa untuk melakukan kegiatan. Ya,
Baik Om, kira-kira dari percakapan ini apa yang Om dapatkan? Dari percakapan kita tadi ada gambaran yang muncul menyaksikan di sekolah saya, yaitu dengan kegiatan mentoring yang dibantu oleh rekan-rekan guru yang sudah mengikuti ada perubahan di dalam masyarakat. Artinya kegiatan pembelajaran bisa lebih Oke, Pak Om, mulai dari mendengarkan penjelasan dari Pak Om, saya berharap ada perubahan di sekolah Pak Om, dan semoga rencananya itu cepat realisasi ya Pak Om ya. Waktu kita sudah 19 menit Pak Om ya, saya rasa sudah cukup dulu ya, kemudian nanti lain waktu lagi kita bertemu. Kalau ada hal-hal mungkin bisa Pak Om ditanyakan. Oke, terima kasih Bu ya sudah mendengar kisah saya, cerita saya melalui percakapan ini. Saya berharap ke depan ada sama-sama Pak Om. Mungkin lain kali ada yang menceritakan bisa hubungi saya. saya akan minta Ibu untuk menyampaikan perubahan apa yang sudah. Terima kasih Bu ya. Halo Ibu Agnes, halo Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Uni? Sudah. Jadi untuk kegiatan apa pasca observasi tidak terlalu banyak yang saya tanyakan ke Ibu. Jadi dua pertanyaan saja. Yang pertama, kita melakukan coaching tadi, hal baik apa yang kita dapat? Saya sudah melakukan coaching tadi, tentunya saya sudah melakukan alur Tirta, yaitu di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membantu coaching menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Oke, baik Bu. Jadi menurut pengalaman saya juga tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan baik Pak Uni. Jadi Ibu juga sudah menerapkan alur tadi Ibu, dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ibu juga sudah menuntut Pak Uni untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan Pak Uni tadi. Jadi terakhir Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu saya harus sering mempraktikkan coaching dengan kepentingan di sekolah agar saya lebih mandiri lagi. Oke, baik Ibu. Jadi semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik dari Ibu ya. Terus yang berikut lagi, Ibu sering mempraktekkan lagi dengan sejawat dan mungkin dengan peserta